mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pada 10 Agustus 2023 besok, jutaan buruh akan turun ke jalan menggeruduk istana dan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Buruh akan menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan pembatalan RUU Kesehatan. Dengan aksi tersebut berarti akan terjadi mogok buruh besar-besaran. Nah, pada tayangan Kisah Gelap kali ini, kita akan menayangkan sejarah aksi mogok buruh di Indonesia. Salah satu tokoh buruh tanah air yang melegenda adalah R.M. Suryo Pranoto. Siapa sebenarnya sosok Suryo Pranoto dan bagaimana sepak terjangnya hingga beliau diberi gelar Raja Mogok? Mari kita saksikan kisahnya dalam video berikut ini. Periode 1919 hingga awal dekade 1920-an terjadi pemogokan buruh pabrik di berbagai daerah di Jawa. Zaman ini kemudian dikenal sebagai zaman mogok. Salah satu organisatornya adalah seorang anak bangsawan keraton yang memilih turun ke pergerakan. Ia adalah Suryo Pranoto yang terkenal dengan julukan Raja Mogok. R.M. Suryo Pranoto lahir pada 1871 sebagai anak bangsawan. Ayahnya adalah Pangeran Suryaningrat dari Keraton Pakualaman. Ia juga merupakan kakak dari Suwardi Suryaningrat atau lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Suryo Pranoto lulus dari Ospia Magelang dan sekolah pertanian di Buitenzorg, Bogor. Ia kemudian bekerja di Dinas Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Wonosobo pada tahun 1914. Suatu ketika, asisten Wedana Temanggung dipecat karena menjadi anggota Sarekat Islam atau SI. Suryo Pranoto kemudian melabrak asisten Residen Banyumas. Namun, setelah adu debat, Suryo Pranoto sadar bahwa sia-sia berdebat dengan aparat kolonial. Suryo Pranoto kemudian mengeluarkan surat pengangkatan jabatan dan surat ijazah dari Middelburg Landbouw School dan menyobek-nyobeknya di hadapan pembesar kolonial. Sejak detik ini, aku tidak sudi lagi bekerja untuk pemerintah Belanda, ujar Suryo Pranoto, dikutip dari Raja Mogok R.M. Suryo Pranoto, sebuah buku kenangan. Pendirian Suryo Pranoto begitu kuat, meski pada 1918 rekan-rekannya seperti Hosjokro Aminoto dan Abdul Buis menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Ia tetap keras menolak jabatan yang sama. Di Yogyakarta, Suryo Pranoto mendirikan Koperasi Petani dan Bekel. Karena usaha ini gagal, ia lalu aktif di Budi Utomo, Yogyakarta. Bersamaan dengan peristiwa kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan, Yogyakarta pada Agustus 1918, Suryo Pranoto mendirikan Arbeitszeiger atau Tentara Buruh sebagai cabang dari Adidharma, sebuah perkumpulan para pangeran. Adidharma sendiri awalnya hanya membantu buruh-buruh yang dipecat untuk memperoleh pekerjaan baru dan membantu keuangan mereka selagi mencari kerja. Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 hingga 1926 menyebut, pada masa ini dimulailah zaman mogok. Kala itu kaum buruh pabrik gula resah karena penurunan upah terus-menerus. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Suryo Pranoto serta pasukan buruhnya. Ia kemudian mengumumkan berdirinya Personil Fabriks Bond atau PFB pada November 1918. Sekarang adalah zaman demokrasi, zaman Volksregering atau pemerintahan rakyat. Raja tidak boleh lebih lama lagi memerintah semaunya, tapi rakyat sendiri harus bersuara, turut serta dalam membuat aturan-aturan dan tidak boleh hanya diperintah.
disebutnya dalam surat edaran pertama PFB. Tetapi lanjutnya, kami rakyat siap menaati hukum yang kami nilai sah. Semua buruh harus memiliki kebebasan dan persamaan di muka hukum. Dan mereka berhak bersuara tentang segala tindakan yang diambil kaum kapitalis sehubungan dengan dirinya. Dalam edaran ini, Suryo Pranoto secara tegas mengatakan bahwa buruh adalah kunci kehancuran kapitalisme. Kami tahu persis bahwa kapitalisme akan hancur jika tidak ada buruh. Kami juga tahu benar bahwa modal hanya hasil akumulasi keluhan dan erangan kaum buruh, jelasnya. PFB kemudian mengorganisir tukang, juru ukur, teknisi, juru tulis, dan pemegang buku yang menjadi pekerja tetap. Awalnya perkembangan PFB agak lambat. Pada Maret 1919 anggotanya hanya 750 orang dan terbatas di Yogyakarta. Tapi musim panen dan penggilingan tahun 1919 menjadi masa jaya PFB. Anggotanya menjamur di semua tanah perkebunan gula di Jawa. Sejak itu, di berbagai pabrik gula terjadi pemogokan buruh atas inisiatif sendiri untuk menuntut kenaikan upah, persamaan hak antar buruh Belanda dan Bumiputra, perbaikan kondisi kerja, 8 jam kerja sehari, libur dengan bayaran 1 hari dalam seminggu, serta tambahan bayaran untuk kerja lembur. Untuk melancarkan pemogokan, para buruh meminta pemimpin pusat PFB agar organisasi itu mengirim propagandis untuk memimpin pemogokan. Wakil-wakil PFB kemudian dikirim dan mendirikan Afdeling atau cabang PFB di daerah. Karena sikap netral pemerintah, banyak pemogokan yang berhasil dengan sukses. Mereka mendapat angin. Afdeling PFB menuntut lebih banyak dari pabrik dan lagi-lagi dengan sukses mengorganisir pemogokan. Tulis Takeshi Shiraishi. Pemogokan meluas, PFB pun berkembang pesat. Pada Juni 1919, jumlah anggota PFB mencapai 1.000 orang. PFB juga mulai menerbitkan surat kabar buruh bergerak dengan Suryo Pranoto, Sumodi Harjo, dan Hadi Subroto sebagai editor. Pada akhir 1919, PFB menjadi serikat buruh yang paling besar dan militan di Hindia Belanda dengan 90 afdeling. Anggota dan calon anggotanya mencapai angka 10.000 di seluruh Jawa. Suryo Pranoto sendiri kemudian dikenal sebagai propagandis serikat buruh terkemuka dengan Serikat Islam Yogyakarta sebagai pusat pergerakan baru. Dalberg, redaktur Batavia Nieuwsblad, menjulukinya The Javanese Edelman met en Otenbarwil, yang artinya bangsawan Jawa dengan tekadnya yang tak terhindarkan. Suryo Pranoto kemudian juga memimpin Persatuan Pergerakan Kaum Buruh atau PPKB. Dari kantor PPKB, Suryo Pranoto mengkoordinasi pemimpin-pemimpin pemogokan dengan rapi. Hingga 1920, PPKB membawahi 22 sarekat buruh dengan jumlah anggota 72.000 orang. Suryo Pranoto secara bergilir mendatangi tempat-tempat pemogokan untuk memimpin sendiri dan mengobarkan semangat. Dan karena aksinya itulah, maka pers Belanda memberi gelar kepadanya sebagai The Staking Koning atau si Raja Pemogokan. Ungkap Bambang Sukawati dalam Raja Mogok, RM Suryo Pranoto, sebuah buku kenangan. Atas aksi-aksinya, Suryo Pranoto 3 kali kena delik dan masuk penjara. Pertama, ia dipenjara di Malang selama 3 bulan pada 1923. Kemudian pada 1926 ia dipenjara di Semarang selama 6 bulan. Sementara di Bandung ia dibui di Sukamiskin selama 16 bulan. Sejak 1950, Suryo Pranoto menghentikan kegiatan politik praktisnya. Ia kemudian lebih memilih aktif di dunia pendidikan dan kepenulisan hingga akhir hayatnya. Pada 15 Oktober 1959, si Raja Mogok meninggal dunia dalam usia 88 tahun di Bandung. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.